Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luftina Hari, NIM 231420 Di sini saya akan menjelaskan ceramah tentang menjaga hati. Mata kuliah praktik ibadah dengan dosen pengampu Pak Zainuddin Sukran. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan rahmatnya saya dapat menyampaikan ceramah di sini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hati merupakan satu di antara anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Hati adalah cermin dari keadaan batin seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 yang artinya, hari di mana harta dan anak tidak memberi manfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mengapa hati perlu dijaga? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya hati dalam penilaian Allah. Hati yang bersih akan melahirkan amal yang baik, sedangkan hati yang kotor akan memicu perbuatan yang tidak baik. Mari kita bahas beberapa cara untuk menjaga hati. Yang pertama yaitu ibadah yang ikhlas. Melaksanakan ibadah dengan niat yang tulus kepada Allah adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan membersihkan hati kita dari segala kotoran. Ingatlah, setiap amal yang kita lakukan jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka nilainya di sisi Allah akan sia-sia. Yang kedua yaitu zikir dan doa. Mengingat Allah adalah cara efektif untuk menenangkan hati. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Luangkan waktu setiap hari untuk berzikir dan berdoa agar hati kita selalu dekat dengannya dan terhindar dari gangguan yang negatif. Selanjutnya yang ketiga, menjaga pergaulan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keadaan hati kita. Bergaul dengan orang-orang yang baik, yang memiliki akhlak mulia akan membantu kita untuk tetap di jalur yang benar. Sebaliknya, menjauh dari lingkungan yang negatif dan penuh gosip akan menjaga kita dari kotoran. Selanjutnya yang keempat, menghindari dosa. Dosa dapat menghitamkan hati. Oleh karena itu, kita perlu berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mari kita introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan agar hati kita selalu bersih. Yang terakhir, kelima yaitu sabar dalam ujian. Dalam hidup, kita pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Ketika kita merasakan kekecewaan atau kesedihan, jangan biarkan itu merusak hati kita. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah cara Allah untuk menguji keimanan kita. Bersabarlah karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Marilah kita jadikan hati ini sebagai ladang yang subur untuk menanam kebaikan dan menghindarkan diri dari segala bentuk keburukan. Dengan hati yang bersih, kita akan meraih kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Menjaga hati adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Kita harus terus berusaha untuk membangun hati yang bersih dan penuh cinta. Sungguh, menjaga hati bukanlah perkara yang mudah, tapi dengan niat yang tulus dan bantuan Allah, segala sesuatu akan menjadi mungkin. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga hati, menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan, dan senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Marilah kita berdoa, semoga hati kita selalu terjaga dalam kebaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.